Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji. Atfatay ya jiratal alami, ya uhainal judi wal karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Bertemu lagi dengan Al-Fakir Imam Wahyudi. Pada kesempatan yang cukup berbahagia ini, kembali mari sama-sama kita menyisihkan waktu sejenak. Kita menyelam ke dalam samudera ilmu dalam rangka kita mencari wisdom, pembelajaran yang sangat indah, butir-butir mutiara hikmah terpendam yang selanjutnya kita jadikan sebagai bekal meniti pelayaran hidup selanjutnya menuju tepian pantai negeri harapan. Salawat dan salam kembali mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Tahukah Anda, dan kita sering dengar nama sahabat Rasul yang tidak asing lagi dalam kehidupan Nabi, bahkan kita sebagai umatnya. Katakanlah Imam Ali karramallahu wajhah. Pernah suatu ketika Imam Ali karramallahu wajhah sedang duduk-duduk bersama para sahabat-sahabatnya saat itu. Kemudian secara tiba-tiba Imam Ali melontarkan satu pertanyaan di hadapan para sahabat-sahabatnya yang sangat soleh. Apa kata Imam Ali? Wahai sahabat-sahabatku tercinta, wahai sahabat-sahabatku yang soleh dan yang aku sayangi, tahukah kamu amalan apa yang paling utama? Itu pertanyaan yang cukup singkat yang dilontarkan oleh Imam Ali kepada para sahabat-sahabatnya. Saat itulah muncul berbagai jawaban dari lisan para sahabatnya. Ada yang mengatakan amal yang paling utama adalah sholat di keheningan malam. Ada yang menjawab ibadah yang paling utama adalah jihad fisabilillah. Bahkan ada yang berkomentar ibadah yang paling mulia adalah pergi haji dan umroh ke Makkah. Saat itu Imam Ali karramallahu wajhah tidak menyalahkan jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh para sahabatnya. Justru malah beliau menyempurnakan apa yang dikatakan oleh sahabatnya saat itu. Apa kata beliau? Ibadah yang paling utama, sholat di keheningan malam, jihad fisabilillah, pergi haji ke Baitullah. Kalau semuanya itu benar-benar tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dialog di atas bisa kita tarik satu kesimpulan yang sangat sederhana. Amal ibadah yang harus benar-benar kita persembahkan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di hadapannya, apakah itu sholat di keheningan malam, puasa, haji, jihad fisabilillah, maupun ibadah-ibadah yang lain. Kalau semuanya itu benar-benar tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tantangan buat kita semua. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Jangan khawatir. Kalau kita lihat dialog di atas memang sangat krusial. Tapi mari sama-sama kita simak. Ada 3 hal atau 3 syarat bagaimana upaya amal ibadah itu semua benar-benar menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, amal yang terbaik. Amal ibadah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika
Amal ibadah itu tidak keluar dari aturan main di dalam Al-Quran, bahkan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan. Dalam hal ini apa? Masalah ilmu pengetahuan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Dan janganlah kamu berbuat apa-apa yang kamu belum ketahui. Berbicara masalah ilmu pengetahuan sangat-sangatlah luas. Yang ada di sekitar kita ini banyak merupakan ilmu pengetahuan, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Kadang-kadang mohon maaf, yang kita kerjakan, yang kita lakukan saat ini, menurut anggapan kita benar, menurut anggapan kita itu cocok, belum tentu di mata Allah, belum tentu di hadapan Allah menjadi benar itu semua. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jangan sampai kita tidak memiliki ilmu pengetahuan. Jangan sampai minimnya ilmu pengetahuan. Atau jangan sampai kita benar-benar tidak mengerti itu semua. Mohon maaf, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, segala amal ibadah kita menjadi luluh lantak, tak tersisa. Mohon maaf, bisa-bisa tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, assalamualaikum yang berbahagia. Ini yang perlu kita garis bawahi bersama. Jangan bosan-bosannya kita untuk membuka diri. Kita belajar kepada siapapun. Yang terpenting itu tadi tidak keluar dari Al-Quran dan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi pun seorang guru. Beliau senantiasa di hadapan sahabat-sahabatnya tidak pernah beliau menganggap sahabatnya adalah murid, tapi beliau mengatakan sebagai sahabat. Bahkan sahabat-sahabatnya pun selalu senang dan senantiasa bertanya keilmuan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nuansa keilmuan inilah yang benar-benar harus kita raih bersama. Keilmuan yang bagaimana? Banyak keilmuan, baik nuansa ilmu agama, umum dan lain sebagainya. Yang saat ini sedang kita lihat, itulah nilai keilmuan. Bahkan lihat itu semua. Saat kita lakukan, saat kita kerjakan, tapi tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bisa berangkat ke bulan, manusia bisa membuat kapal dan lain sebagainya, karena itu adalah anugerah yang Allah titip, kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Tapi jangan sampai ketika Allah memberikan itu semua, justru kita melupakan kehambaan kita, nilai-nilai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses ilmu pengetahuan inilah yang harus benar-benar kita pelajari. Kenapa? Karena yang namanya belajar enggak langsung ujuk-ujuk bisa. Dari yang terkecil dulu. Dari yang terkecil, kemudian yang terkecil, kemudian yang sedang menjadi sedang, bahkan besar. Disitulah kita bisa memetik hasil manfaat dari ilmu yang kita miliki. Bahkan ilmu yang kita dapatkan dari berbagai narasumber dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pemirsa yang berbahagia, jangan pernah merasa bosan. Datangi halakoh-halakoh yang di dalamnya penuh kemuliaan dan keberkahan. Datangi majlis-majlis yang di dalamnya membicarakan tentang keutamaan dan kemuliaan menuntut ilmu, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Inilah salah satu amal yang terbaik, yang mengedepankan nilai-nilai ilmu pengetahuan, yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan ada kata bosan yang namanya menuntut ilmu. Dari mulai mohon maaf ketika kita lahir, dari mulai buayan sampai masuk ke liang lahat, sampai kita di bedong. Saat itulah kita berhenti untuk menuntut ilmu. Sejak napas kita masih menyatu dengan tubuh kita. Kemudian dari mulai kita lahir ke alam dunia ini. Lahir ke alam dunia ini tidak memiliki apa-apa. Tidak ada daya upaya. Kemudian tidak ada sedikit yang melekat di tubuh kita. Kita lahir dalam keadaan lemah iman, miskin, papa, tak punya apa-apa.
Ketika saat kita lahir dari mulai menjadi bayi, kemudian balita, anak-anak, tumbuh remaja, dewasa, tua, disitulah ilmu berperan. Kalau tidak memiliki itu semua, mohon maaf. Apa kata yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, seorang zahid besar yang hidup di abad 2 Hijriah. Beliau pernah mengatakan kepada muridnya, wahai murid-muridku tercinta, yang menyebabkan hati kita kotor, yang menyebabkan hati kita rusak, luluh lantak berpisah, tidak lain adalah wa yata'allamuna ilma wa la ya'malun. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan namun dia tidak mampu dan tidak memberikan dan memanfaatkan ilmu yang dimilikinya. Yang seharusnya mengajarkan kepada orang yang bodoh, justru malah membodohi orang-orang yang memang sudah bodoh. Syekh Ibn Ruslan dalam kitabnya Az-Zubat, beliau mengatakan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil watan. Orang yang tidak mau dan tidak mampu mengamalkan ilmu pengetahuannya sebelum penyembah berhala diazab, maka ia terlebih dahulu dilemparkan ke dasar neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang kedua, upaya kita agar supaya ilmu kita menjadi manfaat dan diterima, menjadi amal yang terbaik, tatkala ilmu kita itu atau ilmu pengetahuan yang kita miliki benar-benar kita kedepankan nilai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, ketika kita persembahkan itu semua, mengharap keridhaan, mengharap kemuliaan, mengharap apa yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai ilmu yang kita miliki ini justru menjadi bara api dalam kehidupan kita. Benar-benar kita persembahkan di hadapan Allah dengan penuh keikhlasan dan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Pernah suatu ketika di hari kiamat ada seorang hamba Allah yang datang tertatih-tatih, tergopoh-gopoh, berlari menuju keharibaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di hadapan Allah, sang hamba ini mengatakan, ya Rabb, saya ini hamba-Mu. Ketika di alam dunia, ketika saya hidup di panggung dunia ini, saya selalu ruku, bersimpuh di pintu peduli kebesaran-Mu ya Rabb. Tidak pernah saya tinggalkan sholat sedikit pun. Hari ini ya Rob, saya ingin minta, mana nilai pahala ibadah itu semua yang telah saya kerjakan selama saya hidup. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Luffat kama yulaffus sawbul khalqu fayudrabu biha wajhuhu. Allah lipat. Allah lipat, kalau bahasa Betawinya Allah kual-kual. Allah lipat nilai pahala ibadah sholatnya nanti. Saat itu Allah lipat nilai pahala ibadah sholatnya. Kemudian Allah lempar ke muka tersebut. Ke muka siapa? Ke muka orang tersebut. Pertanda amal ibadahnya ditolak, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya Allah, jangan sampai amal ibadah hamba, orang-orang yang hamba cintai pun, jangan sampai seperti ini yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan amal ibadah yang saat ini kami kerjakan, kami persembahkan di hadapan Allah, Allah terima. Saat itulah dilempar ke muka orang tersebut. Lebih kuat lagi di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib minal Hadits Tarib, buah pena Al-Imam Taqiyuddin Al-Mundhir, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam hadits qudsinya, apa kata Allah? Ada beberapa karakteristik seorang manusia, seorang hamba Allah yang benar-benar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya apa? Innama ataqabbalus sholata mimman tawadu'a biha li uzmati. Aku akan terima salat seorang hamba ketika ia salat merasa kecil di hadapanku, mendatangkan sifat ketawaduan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia.
kalau kita lihat orang yang sholat semacam ini, benar-benar menyadari dan menghayati bahwa ia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar ia sedang menghadapi Allah penguasa alam jagat raya semesta yang kekuasaannya tiada berujung bahkan bertepi. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha segala-galanya. Ketika ia sholat, ketika ia ruku, ketika ia sujud, kecil di hadapan Allah yang besar dan lain sebagainya. Orang yang benar-benar ketika sholat semacam ini bisa kita lihat Fatihahnya tartil, kemudian rukunya tidak tergesa-gesa, mendatangkan sifat tumakninah, tahiyatnya merasuk ke relung sukma. Kalau bahasa anak sekarang, nyut-nyutan di dada. Nikmat rasanya itu semua. Kalau andai kata kita mampu menjuantahkan nilai ibadah kita sholat semacam ini, subhanallah. Tapi jangan salah, banyak di antara kita ada orang yang sholatnya secepat kilat seperti kereta agrobromo. Naudzubillah. Biasanya kalau masuk bulan suci Ramadan bisa kita lihat ada orang yang mencari imam yang cepat, bahkan yang lebih cepat lagi. Karena disitulah ada nilai kehambaan, jangan sampai semacam itu. Pemirsa yang berbahagia, ketika kita mempersembahkan itu semua, benar-benar menumbuh kembangkan nilai keikhlasan di hadapan Allah. Dan yang terakhir, amal yang terbaik yang bisa kita persembahkan, bagaimana amal ibadah itu mampu menumbuh kembangkan menjadi nilai-nilai ibadah yang benar-benar anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang benar-benar diterima oleh Allah. Nabi pernah berkata, wahai sahabat-sahabatku, kita tidak akan bisa masuk surga berapa banyak amal yang kita miliki. Wala anta ya Rasulullah, dan engkau juga ya Rasul, ya aku juga. Tidak bisa masuk karena berapa banyak amal yang kita miliki. Nabi seorang yang maksum, masih merendahkan dirinya. Nabi yang sudah dijamin masuk surga, mengomentari apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabatnya. Kita tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah berapa banyak amal ibadah yang kita miliki, berapa banyak tahajud di keheningan malam yang kita kerjakan. Tapi Nabi mengatakan, masuk surganya kita, masuk surganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong dicatat baik-baik, tolong kita garis bawahi bersama. Apa yang diucapkan oleh Nabi, rahmat Allah akan diberikan kepada hambanya. Allah akan memberikan rahmat itu semua, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga. Dengan apa? Dengan amal ibadah, rahmat Allah. Tapi mohon maaf, banyak di antara kita, banyak di luar sana, banyak di sekeliling kita, banyak orang yang ibadahnya rajin, tapi mohon maaf lisannya pedas di tengah masyarakat. Ditakuti bukan karena kebaikannya, ditakuti bukan karena amal baiknya, tapi ditakuti karena kejahatannya, karena kekasarannya. Rajin ibadah, tapi lisannya mohon maaf kasar. Rajin bersodakoh, tapi mohon maaf senantiasa berbuat kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini bisa untuk meluruskan, bahkan memajukan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Fakir pun tidak tahu apakah masuk ke dalam surganya Allah atau sebaliknya. Tapi inilah amal yang terbaik yang dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, bukan hanya berlaku kepada sahabat-sahabatnya, tapi berlaku buat kita sebagai umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Mudah-mudahan 3 amal ini kita bisa juantahkan dalam kehidupan kita. Kita benar-benar belajar dengan orang alim. Kita benar-benar belajar dengan orang-orang yang paham dengan ilmu pengetahuan, paham dengan ilmu agama. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahajud kita, sholat kita, puasa kita senantiasa benar-benar menjadikan ibadah. Benar-benar menjadikan ibadah yang sangat luar biasa. Baik ibadah makdoh maupun ibadah ghairu makdoh yang membimbing kita insya Allah bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.